Hi, welcome back to my channel, Good English with Arvia. Oke, hari ini kita akan membahas tentang present participle versus past participle. Oke, jadi ini adalah materi yang kerap kali muncul ya di soal-soal TOEFL ya. Bagaimana cara memahami present participle dan past participle? Oke, ikuti video ini sampai habis. Nah, jadi teman-teman, present participle dan past participle itu diibaratkan dia tuh ya, kalau present participle dia itu penambahan verb ing teman-teman ya. Sedangkan past participle dia penambahan verb 3 ya. Jadi ini adalah present participle dan verb 3 adalah past participle. Kita ngomongin yang present participle dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada dua kalimat ya, dua kalimat sederhana. Nah, ini mau dijadikan satu ya. Jadi satu kalimat ini asalnya dari dua kalimat sederhana ini. Ya, the child is playing in the yard. Anak itu sedang bermain di lapangan. The child is my son. Anak itu anak saya, gitu kan? Nah, kalau digabung bagaimana? The child playing in the yard is my son. Nah, subjeknya the child playing in the yard is my son. Nah, di sini langsung verb ing, teman-teman. Nah, di sinilah letak participle. Maksudnya di sini kenapa langsung verb ing? Karena di sini kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak yang bermain. Nah, kayak ada yangnya, teman-teman. Anak yang bermain di lapangan itu adalah anak saya. Nah, ini sebenarnya kalau mau dipanjangin, jadi polanya seperti ini, teman-teman. The child who is playing. Nah, the child who is playing in the yard is my son. Ini kalau versi panjangnya, versi yang namanya adjective clause ya. Adjective clause. Nah, cuma di sini kan ingin lebih pendek teman-teman ya. Jadi kalau ingin lebih pendek, maka who is-nya dicoret, langsung aja playing. Nah, jadi intinya kalau ada subjek ya, langsung verb ing di situ ya. Maka di situ kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak langsung yang gitu ya. Yang bermain di lapangan. Nah, baru di sini verbnya adalah is. Nah, verbnya adalah is ya. Oke. Jadi langsung verb ing ya, tapi itu masih belum ada verb sampai menjumpai verb. Nah, menjumpai predikat is my son gitu ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini yang aktif. Oke, kita ke yang pasif. Yang pasif ini yang pakai verb 3. Kalau tadi yang ber, yang me, kalau aktif. Nah, kalau yang pasif itu yang di atau yang ter. Nah, jadi langsung verb 3. Kalau tadi langsung verb ing, ini bedanya langsung verb 3. Langsung verb 3. Nah, kita coba ini ya, diperkali dulu dua kalimat sederhananya. TV itu dibeli kemarin. The TV was purchased yesterday. The TV was expensive. TV itu mahal ya. Jadi kalau digabung, TV yang dibeli kemarin itu mahal, begitu kan? Oke, the television. Nah, langsung aja verb 3. Purchase yesterday, yang dibeli kemarin. Ini masih belum ada verb, teman-teman. Verbnya di mana? Nah, verbnya ini was expensive. Nah, jadi subjeknya adalah the television, kemudian verbnya adalah was. Nah, purchase di sini yang di. Ini adalah gunanya past participle, teman-teman. Ya, jadi the television purchased yesterday was expensive. Yang dibeli kemarin mahal. Kalau mau dipanjangin, sebenarnya kalimat ini kalau memakai versi adjective clause, ini akan menjadi begini. The television which was purchased yesterday was expensive. Cuman ini kan ingin ada versi yang lebih pendek, lebih padat, maka which was-nya dihapus, diganti dengan langsung verb 3. Purchase yesterday was expensive. Apakah which was ini salah? Enggak, sama-sama bisa. Sama-sama bisa pakai adjective clause ya. Cuma di sini kan tujuannya adalah memendekkan ya, langsung memakai verb 3. Jadi tidak masalah ya. The television purchased yesterday was expensive. Seperti itu, langsung verb 3. Oke, kita akan langsung ke bahasan soal ya. Nah, ini saya ada 10 soal. Kita akan bedah satu-satu. The North Platte River bla 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 from Wyoming into Nebraska.
Nah, yang pertama kali lihat kalau ingin mengerjakan soal TOEFL ya teman-teman ya, itu subject verb-nya. Nah, di sini subjeknya adalah the North Platte River ya. Oke, jadi sungai North Platte ini subjeknya teman-teman. Ya. Kemudian dari Wyoming menuju Nebraska. Nah, ini kan belum ada verb-nya teman-teman ya. Ini jelas di kalimat sederhana subject verb. Ya, ini subjeknya, kemudian ini butuh verb. Gitu kan? Oke, nah verbnya mana? It flowed? Tidak. Kalau ada it, ini double subject ya. Flows, nah ini jawabannya ya. Oke, flowing yang mengalir? Enggak, ini bukan yang teman-teman ya. Ini hanya kalimat sederhana. Kalimat hanya satu klausa. Sungai North Platte ya mengalir. Ya, ini ada S-nya ya. Ada S-nya. Kenapa ada S-nya? Oh, sorry. Karena di sini sungainya kan satu ya. Berarti dia sama kayak it. Nah, kalau he, she, it ketemu verb, maka dia harus dikasih s. Ya, gitu ya teman-teman ya. Flows. Jadi harus ada s-nya di sini. Nah, kalau ing berarti yang mengalir. Nah, di sini padahal di sini di belakang ini tidak ada verb lagi. Jadi nggak sesuai ya. Oke. Tidak sesuai. Yang di gimana? With flowing water. Nah, ini nggak jelas polanya. Jadi yang tepat adalah B. Oke. Lanjut nomor 2. Blah 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 Biloxi received its name from a short word meaning first people. Nah, di sini tentu di sini subjek ya, teman-teman ya, sampai menemukan kata receive. Nah, kalau kalian tahu receive itu dia kan jenis katanya adalah kata kerja ya. Nah, ini kebetulan verbnya ya kata kerja nih. Ya, receive ya. Berarti di sini subjek ya. Nah, yang kosong ini berarti melengkapi kata Biloxi ya, melengkapi subjek dari Biloxi. Karena ini sebagai subjek maka harus dilengkapi ya, jadikan satu ya. Biloxi ini kan nama kota ya. Berarti the city of ya, the city of Biloxi, kota Biloxi menerima nama pertamanya dari short word yang berarti bangsa pertama. Kalau yang B gimana? Located in Biloxi? Tidak ya, karena ini harus subjek. Jadi hanya melengkapi Biloxi, kota Biloxi. It is in Biloxi received? Tidak ya, ini sudah ada verb ini ya. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh. The tour included? Nah, tidak ya. Jadi yang tepat adalah alpha. Oke. Ya, nomor 3. A pride of lions, blah blah blah, up to 40 lions including 1 to 3 males, several females and cubs. Nah, di sini satu kawanan singa-singa. Nah, ini jangan terkecoh ya teman-teman ya. Ini adalah lions ya, plural memang ya. Ini plural ya. Namun jangan dilihat lionnya ya. Jadi yang dilihat adalah sebelum preposisi pertama, sebelum of. Sebelum of ada apa? Ada apa? A pride. Nah, a pride. Nah, ini subjeknya satu berarti ya. Jadi satu kawanan. Singanya banyak, tapi berapa kawanan? Satu. Nah, ini adalah subjeknya. Nah, gitu ya. Jadi subjeknya itu satu, a pride of lions. Nah, berarti verbnya harus menyesuaikan ini. Verbnya harus menyesuaikan. Karena subjeknya satu, maka verbnya ini idealnya harus dikasih s ya kalau ketemu kata kerja ini ya. Dari bawah ya, containing yang mengandung 40 singa. Oh, tidak, karena di sini tidak ada verb lagi teman-teman. Berarti ini harusnya sudah langsung verb di sini ya, bukan yang ya. Kalau containing kan yang mengandung ya. Oke. Nah, kalau contain bagaimana? Ini salah ya ini ya. Oke, kalau contain bagaimana? Kalau contain ini harusnya ada s ya. Kan satu ya kan? Berarti verbnya harus dikasih s. Contains. Nah, kalau subjeknya he, she, it ketemu verb, maka verbnya harus dikasih s. Nah, padahal ini nggak ada s-nya, berarti salah. Oke. Kalau yang B gimana? It contains double subject, ada it-nya, nggak boleh ya. Berarti yang tepat adalah alpha. Oke. Kenapa? Karena can itu tidak boleh dikasih s teman-teman. Dia netral, dia modal verb. Kalau ada can, may, must itu nggak bisa dikasih can. Modal verb nggak bisa dikasih s. Jadi kalau modal verb tidak boleh dikasih s. Nah, jadi netral. Contain-nya pun juga demikian, tidak boleh dikasih s karena
Setelah modal itu harus verb 1. Oke. Ya, seperti itu. Number 4. Okay, number 4. Blah 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 tea plants are small and white. Okay, tea plants are small and white. Di sini bagaimana? Nah, tea plant, ya kan? Verbnya adalah are. Di sini jelas ya, are. Verbnya adalah are. Maka di sini harus plural, teman-teman ya. Plural karena are, ya kan? Banyak kan? Oke, are. Maka di sini harus plural. Padahal plantnya ini tunggal, berarti di sini harus ada pluralnya ya. Oke, berarti yang benar adalah, nah ini dia, bunga dari tanaman teh. Bunganya banyak ya. The flowers of the tea plant ya, are small and white. Itu kecil dan putih. Oke. Jadi ini kalimat sederhana, tidak ada yangnya, biasa. Ya, jadi kalimat satu klausa, one clause sentence. Oke. Nomor 5 ya. Kita lanjut nomor 5. The tetracyclines, bla bla bla, antibiotics are used to treat infections. Nah, kalau ada soal kayak gini teman-teman ya, ini kan ada koma ya. Oke, ini ada koma. Nah, tengah-tengah ini berarti hanya keterangan dari untuk apa? Untuk subjek. Ya, ini depan kan. Oke, ini hanya keterangan aja ya, tidak boleh ada verb ya. Karena verbnya ada di sini. Ya kan? Digunakan untuk mengobati infeksi, ya. Jadi verbnya ini, berarti ini melengkapi keterangan untuk subjek aja. Oke. The tetracyclines are a family of, nggak bisa ada are ya. Salah, karena verbnya sudah ada are ya. Jadi ini harusnya langsung aja a family of. Nah, ini sebuah keluarga dari antibiotics, kelompok dari antibiotics digunakan untuk mengobati infeksi. Tidak boleh ada verb ya. Jadi langsung aja kata bendanya atau frase kata bendanya di situ. Oke, nomor 6 ya. Any possible academic assistance from taking stimulants, bla bla bla, marginal at best. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau ada subjek yang cukup panjang teman-teman ya, cukup panjang, oke, ya kan, sampai sini kan. Nah, ini yang dilihat ini sebenarnya subjeknya ini sebelum preposisi pertama, sebelum from ya. Di sini ada kata apa? Assistance. Oke. Nah, ini subjeknya. Ya, ini subjeknya. Jadi apapun bantuan akademik yang memungkinkan assistance subjeknya. Assistant ini kan tunggal ya, singular ya. Singular. Oke, maka verbnya juga harus menyesuaikan. Verbnya juga harus tunggal. Any possible academic assistance from taking stimulants, maka kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Nah, ini teman-teman, is marginal at best. Gitu. Lagi-lagi ini kalimat sederhana ya. Ini kalimat one clause sentence. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Oke, one clause sentence. Ini belum yang multiple clause ya, kayak tadi yang menggunakan yang itu. Oke, next. Number 7. Henry Adams yang lahir di Boston, born in Boston. Yang lahir di Boston. Nah, ini langsung verb 3, teman-teman ya. Langsung verb 3. Berarti ini yang pasif, participle ya. Henry Adams yang dilahirkan di Boston, ini masih yang ya. Berarti ini harus ada verb di sini. Ya kan? Harus ada verb ya. Sini ya. Karena ini masih yang. Ya, ini baru yang pakai participle ya. Henry Adams yang lahir di Boston. Berarti kalau di sini butuh verb yang mana? Nah, ini dia. Became famous, menjadi terkenal sebagai ahli sejarah dan penulis novel. Oke, kalau yang C ini ada he-nya. Ya, kalau yang B ini ada N-nya. Kalau yang D juga ada N sama he-nya. Nggak boleh, langsung aja became. Ya. Seperti itu. Oke, number 8. The major cause, sebab utama. Nah, ini subjeknya ya, sebab utama dari ya, ini kan ada of-nya ya, ini ya.
Sebab utama dari harus ada of-nya ini. Kalau enggak ini enggak bersatu ya ke frasa yang selanjutnya. The major cause the ocean tides tidak bisa karena tidak ada of-nya. The major cause the ocean tides tidak bisa karena tidak ada of-nya. Jadi yang kemungkinannya ini hanya B sama C ya. Oke, sekarang kita lihat yang mana yang lebih tepat. Sebab utama dari ya, darinya ya sudah ada of-nya. Dari apa teman-teman? Bla bla bla. Daya tarik bulan terhadap bumi. Sebab penyebab utama dari, nah susunan yang tepat apa? Nah, B ya. Penyebab utama dari gelombang samudra adalah oke. Penyebab utama dari pasang surut samudra ya, pasang surut samudra adalah. Oke, karena sebabnya itu satu, maka verbnya di sini is. Nah, jadi yang tepat adalah B. Kalau yang C, of the tides in the ocean, ini kurang straightforward ya kalimatnya ya, frasenya ya. Jadi yang paling tepat adalah of ocean tides. Pasang surut samudra adalah daya tarik bulan terhadap bumi. Alright, number 9. Still a novelty in the late 19th century, masih menjadi hal yang baru di abad ke-19. Apakah sudah ada subjeknya? Belum, teman-teman ya. Ini kan masih ada still ya, masih hal yang baru, berarti belum ada subjek. Masih terikat dengan still ya. Masih sebuah hal yang baru, masih terikat sama masih ya. Di akhir abad ke-19, berarti ini butuh subjek, teman-teman ya. Butuh subjek. Nah, yang ada langsung subjeknya mana di sini? Was bukan. Oke, was fotografi bukan. Nah, antara ini sama ini nih, ya kan? It was photography limited to the rich. Tidak ya. Oke, yang tepat adalah ini, di photography masih terbatas, masih sebuah hal yang baru di abad ke-19. Fotografi terbatas. Nah, ini was limited. Ini jadi satu dengan limited. Was limited. Terbatas bagi kalangan orang kaya. Oke, dimana kalau dimana seperti yang diketahui kalau ada to be ketemu verb 3 itu artinya apa? Pasif ya, terbatas atau dibatasi untuk orang kaya. Oke. Jadi to be verb 3 sama dengan pasif. Oke, nomor 10 ya. A computerized map of the freeways ya, using information gathered by sensors embedded in the pavement. Nah, ini banyak yangnya teman-teman ya. Ini kan subjeknya kan sebelum preposisi pertama ya, ketahuan sebelum of. Berarti peta ini ya subjeknya ya. Peta dengan menggunakan peta sistem komputer ya, dari apa? Dari jalan tol. Oke. Ini subjeknya ya, map. Nah, ini langsung verb ing, berarti yang, masih yang ini ya, yang menggunakan informasi. Terus langsung verb 3 ini, yang digunakan oleh sensor. Yang dikumpulkan oleh sensor. Gather yang dikumpulkan oleh sensor. Embedded yang ditanam di trotoar. Nah, masih yang semua. Berarti belum ada verbnya. Berarti di sini butuh verb. Oke, peta sistem komputer dari jalan tol yang menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh sensor yang ditanam di trotoar. Nah, berarti mengudara gitu kan. Karena subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal ya, dikasih S. Nah, ini berarti jawabannya A. Oke. Airs on local cable. Kalau air nggak ada S-nya salah karena harus ada S di sini. Karena petanya satu. Ya, berarti dia sama kayak it. Pokoknya teman-teman ya, kalau ada he, she, it ya, di situ ketemu verb, maka verbnya harus dikasih s atau es ya. Kalau dia konteksnya simple present. Oke, begitu ya. Nah, ini sudah belajar caranya menggunakan caranya menganalisa kalimat dengan satu klausa dan kalimat dengan lebih dari satu klausa ya. Dan yang menggunakan participle ya, ada present participle dan past participle. Oke, begitu aja teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, goodbye.